Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang pembinaan anak oleh TNI di Barak Militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM terkait kebijakan pembinaan anak oleh TNI di Barak Militer yang dinilai berpotensi melanggar HAM. Dikatakan bahwa Deddy Mulyadi tidak memahami falsafah pendidikan, karena tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. Karena demikian Kak Seto menyatakan bahwa anak-anak yang kreatif harus diberikan lingkungan yang kondusif demi kepentingan terbaik untuk anak. Bahkan seorang ibu menyatakan walaupun tidak kenal Pak Deddy Mulyadi namun sangat mendukung program yang dikeluarkan karena programnya bagus demi kemajuan masyarakat khususnya untuk anak. Nah, seperti apa diskusi selengkapnya, mari kita ikuti program acara Catatan Demokrasi dari TV One. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Mengadukan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi terkait dengan kebijakan beliau yang memasukkan siswa dengan permasalahan perilaku, ya. Kalau bahasa beliau yang nakal akan dimasukkan ke barak dan dididik oleh militer. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu adalah subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang serta bakatnya, bukan dibentuk. Nah, permasalahan kenakalan sebetulnya, kenakalan remaja itu menurut kami, ya, orang tua siswa ini, kenakalan siswa itu karena mereka tidak didengar. Kemauan mereka, permasalahan mereka tidak didengar, dan itu tugas dari guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujuk-ujuk dibawa ke militer lalu dibina, dididik ala-ala militer. Nah, ada nggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi? Buktinya kemarin saya baca di berita-berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakein baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, dan lain sebagainya. Like, comment, and subscribe. Dan share. Kalau Merekanya di sebelah aja, Bu, merekanya, Bu. Iya. Pak, sehat, Nah, Pak. Alhamdulillah, Pak. oke, kalau gitu geser dulu nih ke Pak Adel. Pak Adel, Ya, terima kasih. ada yang kemudian bersuara bahwa program tersebut sangat luar biasa dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh anak mereka. Tapi Anda berbeda, ya? Boleh diceritakan, Pak Adel? Jadi begini, ini sebetulnya kalau saya lihat sebetulnya ini ibu ini putus asa. Wah. Udah nggak sanggup lagi ngurus anak, saking bandelnya. Beliau putus asa, negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja. Lalu masuklah barak militer, digundulin, pakein baju militer, suruh merangkak di jalan becek, diajarin baris berbaris, yel-yel. Pertanyaannya adalah apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Ya kan? Jadi disiplin, oke lah disiplin, nggak nakal, jadi rajin dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menuntut kesadaran. Nah, kesadaran itu dibimbing. Anak-anak ini adalah manusia sebagai subjek, bukan tanah liat yang bisa dibentuk atas kemauan orang tua atau gubernur, bukan. Jadi saya melihat ini, program ini adalah kemauan orang tua dan kemauan gubernur tanpa memperhatikan kemauan anak. Pernah nggak ibu tanya, kenapa sih kamu main game terus? Kenapa sih kamu nggak mau belajar? Apa masalah kamu? Kamu kurang apa?
Ayo dong cerita. Langsung dijawab aja Bu, langsung dijawab aja Bu. Ngobrol sama mama. Sebentar, saya belum selesai. Ngobrol sama mama. Harusnya ditanya dong, apa kemauan murid ini, kemauan anak sebagai subjek, bukan objek. Mereka ini bukan tanah liat yang dibentuk semau kita. Mereka punya bakat, punya minat, punya kemauan yang diberikan oleh Tuhan. Nah kita orang tua dan negara itu membimbing supaya terbentuk nih bakat-bakatnya. Bukan dibentuk dengan cara-cara militer. Dan gak ada dasar hukumnya juga, pakai cara-cara militer tuh gak ada dasar hukumnya. Yang melanggar bagian mana Pak Adel? Yang Bapak melihat, wah ini kayak bertentangan nih dengan tujuan pendidikan kita. Misalnya begini nih, militer, identifikasi dalam pikiran kita, semua manusia lah yang namanya militer, itu kan untuk perang. Menjaga pertahanan dan keamanan. Nah sekarang anak dilatih dalam barak militer dengan stigma anak nakal. Ya kan, ketika keluar dari barak militer, apa dicap oleh masyarakat? Oh ini anak nakal alumni barak militer. Sudahlah nakal, dilatih dengan cara militer, lalu diterjunkan kembali kepada masyarakat, orang tua dan negara. Apa yang dialami oleh anak ini? Dia manusia sebagai subjek distigma sebagai anak nakal, alumni barak militer yang dikembalikan kepada masyarakat. Pasti lingkungan akan bilang, weh ngeri nih. Alumni barak militer nih anak nakal nih. Nah ini stigma ini, ya Allah saya melihat ini sebuah kejahatan terhadap anak. Nah inilah yang saya laporkan ke Komnas HAM. Di samping itu juga kebijakan ini nggak ada dasar hukumnya. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, tugas militer itu mempertahankan NKRI. Melawan disintegrasi bangsa. Nggak ada satupun pasal yang memberikan kewenangan atau legitimasi militer untuk ikut serta dalam membentuk karakter anak. Nggak ada. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Jadi ini kalau pendapat ibu ini begini-begini ya wajar-wajar saja. Tapi kalau alasannya seperti ini, Pak Adel, ini karena anaknya sudah membangkang, susah diatur, tidak bisa lagi dikendalikan, nakalnya udah tidak rasional. Bisa diterima itu Pak? Tugas orang tua. Coba solusinya menurut Bapak itu gimana? Anak terutama nakal. anak-anak yang Nih, tawuran. Dengar Bu, anak nakal itu ya, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan. Nggak mungkin anak dari lahir sudah ditakdirkan nakal, nggak ada. Anak nakal, bandel dan lain sebagainya itu pasti karena bentukan lingkungan. Lingkungan baik itu medsos, lingkungan di sekitar dan lain sebagainya masuk ke dalam otak dia ingin diekspresikan tanpa filter dari orang tua. Orang tua dan lingkungan. Jadi sebetulnya kembali kepada orang tua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orang tua kok. Barak militer berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu? 2 minggu. Paling 2 minggu, paling lama 6 bulan. Apa yang bisa dilakukan 6 bulan dengan materi yang belum jelas? Belum tapi diuji. kan belum ada hasilnya juga ya. Berarti anak jadi kelinci percobaan Bu. Nggak boleh anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana? Nggak bisa. Anak kok jadi kelinci percobaan. Kalau itu ada hasilnya dulu. Itu kan bukan buat kelinci percobaan Pak. Itu kan buat mereka-mereka. Kita nggak tahu Nah berhasil terus atau kayak tidak. negara ini anak yang tawuran, anak yang apa selama ini kemana? Negara ini kemana? Nah Anak-anak berarti yang kan yang saya bilang tawuran. tadi negara dan orang tua. Nah negara Bukan itu kan tugas identiknya militer. sama pemimpin. Nah mungkin dengan jalannya pemikiran Pak Mulyadi itu sebagai seorang Iya, pemimpin betul. mengatasinya caranya dengan seperti itu Pak. Betul, Oke. kita sepakat. Punya anak pingin yang minat bakatnya tumbuh, anak yang rajin, disiplin dan lain sebagainya. Betul, saya sepakat dengan tujuan itu. Tujuan Kak Seto, tujuan Bapak-Bapak, tujuan Deddy Mulyadi. Ingin membentuk atau membina anak menjadi anak baik, berkarakter, berdaya saing dan lain sebagainya. Tapi caranya yang salah. Jangan pakai militer. Oke. Polisi aja nggak mau kok, karena polisi tahu itu nggak ada dasar hukumnya, bukan tupoksi. Diserahkan ke militer. Kalau kemudian tujuannya baik gitu ya Bu, Maaf ya, caranya salah kalau misalnya katanya. nggak pakai cara militer. Dari zaman ke zaman itu SMK itu selalu tawuran. Mana solusi? Ya.